Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Fauza dengan NIM J0301211321 dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Program Studi Komunikasi Angkatan 58, mata kuliah Komunikasi Antarbudaya kelas praktikum C1. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai WNA dan WNI mengenai culture shock yang mereka rasakan ketika mereka berpindah tempat tinggal. Oke, mungkin sebelum kita mulai, bisa Zelda untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Pramesri Hilda Asari, asalnya dari Bogor, pindah ke Surabaya karena kuliah di Fakultas Kedokteran Harapan Surabaya. Ya. Pertanyaan pertama adalah, apa yang pertama kali dirasakan dan kekaguman apa yang pertama kali dirasakan saat menginjakan kaki di Surabaya? Aku kagum sama orang-orangnya sih. Menurut aku kayak mereka ini lebih aware sama orang sekitar gitu loh, kayak lebih peduli. Terus aku juga kagum sama suasana Surabaya pas malam-malam gitu, kayak vibes-nya beda banget sama Bogor, kayak lebih adem, lebih tenang kayak gitu. Pertanyaan kedua, apa sih bayangan kamu pas sebelum sampai di Surabaya? Terus sesuai nggak nih sama kenyataannya pas kamu datang di Surabaya? Ya sejujurnya jauh banget dari ekspektasi aku ya. Soalnya kan sebelumnya tuh aku mikir di sini di Surabaya tuh aku jauh dari orang tua kan. Karena sebelumnya belum pernah jauh dari orang tua. Terus yang aku takutin tuh kayak aku homesick. Tapi ternyata fine-fine aja. Malah kayak nggak ngerasa homesick sama sekali gitu. Soalnya kan ada teman juga kan. Jadi nggak ngerasa sepi. Kalau perbedaan yang dirasain antara Bogor sama Surabaya itu apa? Di harga makanan sih. Aku pertama kali itu beli makanan itu kan nasi bungkus gitu. Nah, kira range harganya tuh sekitar 12.000 sampai 15.000. Ternyata cuma 8.000. Dan itu porsinya pas banget buat satu orang. Aku kaget di situ. Murah banget ya? Iya, murah banget. Kalau misalnya perbedaan yang bikin gak nyaman gitu, kayak culture shock-nya apa? Ya, kalau misalkan dibilang culture shock nggak banget. Cuma waktu itu pernah aku ke pasar, emang niatnya pengen masak bareng sama temen-temenku kan. Nah itu kita ke pasar malam-malam, terus aku tuh nanya kayak, ibu permisi tempat ikan di mana? Ibu tuh kayak cari aja sendiri mbak. Itu kayak loh kok gitu sih gitu. Sedangkan kalau di pasar sini kan kayak sini mbak ditunjukin gitu kan arahnya kayak gitu sih. Agak kaget juga ya sama sikapnya. Nah, gimana kalau misalnya kamu lagi butuh banget nih bantuan, tapi ternyata ketemunya sama orang yang kayak gitu, kayak ngerasa gak nyaman kan? Nah, gimana tuh cara ngatasinnya? Kalau misalkan aku sendiri, kalau misalkan udah dibikin gak nyaman, aku gak akan ke tempat itu lagi. Setelah dari kejadian pasar itu, ya, belanjanya go lewat aplikasi online. Terus kadang kalau misalkan emang pengen bener-bener kita lihat sendiri, aku datang gitu, aku ke Superindo sih. Karena emang lebih lengkap juga kan. Jadi tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari sesi wawancara kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum aku tutup? Semangat kuliah. Thank you. Sama-sama. Introduce yourself first. Nama saya Rahman Rahman. I'm 23 this year. Dari angkatan 55 dari FKH. Sekarang tengah buat tesisnya di Kuala Lumpur. Oke. Apa yang pertama kali dirasakan dan kekaguman apa yang pertama kali dirasakan saat pertama kali memindahkan kaki ke Indonesia? I dari kecil memang banyak kali dah pergi ke Indonesia. Kebanyakan kali ke Medan sama Bali. So Medan was fun, tapi dari segi language ataupun culture-nya bukan jauh beda banget pun. It's around the same, the culture. So I don't see much difference compared to Indonesia and Malaysia. The food is very spicy and much more smaller portion compared to Malaysia. Bayangan terhadap Indonesia dan kenyataan itu sesuai atau enggak? Di Malaysia banyak orang ingat Indonesia kiranya like country, like third world country, and they think that Indonesia is not as developed as Malaysia. Tapi bandingnya dari segi teknologi, Indonesia jauh depan daripada Malaysia juga. What's the difference between your country and Indonesia? Between Malaysia and Indonesia? Culture wise, everybody dekat Indonesia semua orang bangun awal banget ya. Kira jam 5. Ya, kira
our class will start at what time? Biasanya 7. ke kampus pun jam 7. Yes. Tapi di Malaysia kira baru pukul 10 pun kira kelas awal. That's what I don't like about Indonesia too. Yeah, I have to wake up early every day. Next question is, which one the worst about the culture shock that you ever felt? Ni kita ada intravena tak masuk fakulti. Ada like 1 week tapi is preparing for it like 1 month. You have to do books for it, you have to and all that. And then sama masuk ke Himpro ni, saya masuk ke Satwa Liar. Itu lagi have to wake up 5 a.m. in the morning to go for training and all that. Yeah, that's a very culture shock because in Malaysia there's no such thing. There's no such thing as seniority. So how you handle it? Just go with it lah. Okay, maybe that's the last question. Also the closing of the interview. Maybe there's something you want to say before I end the interview session. I would say like no matter whatever culture shock, like whatever I've seen in Indonesia and the difference in Malaysia, I think I would still go to Indonesia to study. I wouldn't still study Malaysia. But Malaysia is way too competitive and it's a bit the way that we study here is a bit boring compared to. I think if I studied in Malaysia, I wouldn't have learned as much as I learned in Indonesia. Sekian wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.